Deterjen bagian yang kedua. Sekarang kita lihat komposisi dari deterjen. Yang pertama surfaktan, merupakan zat aktif dari deterjen. Yang kedua builder atau pembentuk. Yang ketiga filler atau pengisi. Yang keempat zat aditif, antara lain bisa sebagai pemutih, pewangi, bahan penimbul busa atau pencerah pakaian. Sekarang kita lihat surfaktan. Ini bahan utama dari deterjen. Fungsinya adalah menurunkan tegang permukaan sehingga kotoran mudah lepas dari pakaian. Nah, kotoran yang sudah lepas diangkat dengan cara membasahi, menyusup ke dalam ikatan antara kotoran dan serat kain. Kotoran akan mulung, lama-kelamaan menjadi besar dan kemudian lepas ke dalam cucian. Manfaat surfaktan. Jadi yang pertama untuk deterjen, yang kedua bisa juga sebagai pelembut, bisa juga sebagai pengemulsi, jadi menggumpalkan kotoran tadi. Bisa juga sebagai bahan untuk membuat cat dan tinta, sebagai pencuci dan zat busa, dan bisa juga sebagai bahan tambahan pada herbisida dan insektisida. Begitu juga untuk proses untuk sanitasi. Dan bisa juga digunakan pada sampo, ya, pelembut rambut. Sekarang kita lihat jenis-jenis surfaktan. Yang pertama surfaktan anionik. Ini contohnya linear alkyl benzena sulfonat atau LAS, ya. Jadi di dalam air dia bersifat negatif dan ini memiliki daya bersih yang sangat baik. Yang kedua surfaktan non-ionik. Jadi surfaktan yang tidak bermuatan. Contohnya etoksilat. Nah, yang tidak bermuatan ini sulit tidak efektif bekerja pada air sadar. Karena dia tidak bisa bereaksi dengan kalsium dan magnesium yang ada di dalam air. Selanjutnya surfaktan kationik, itu surfaktan yang bersifat positif, ya, positif kation. Contohnya amonium kuartener yang berfungsi sebagai bakterisida. Nah, bisa juga digunakan sebagai softener atau pelembut. Ada lagi surfaktan imidazolin. Nah, surfaktan ini dapat berubah menjadi partikel positif, negatif, atau netral, tergantung kepada pH air. Dan surfaktan ini lebih stabil dan memiliki buih atau busa yang banyak. Dan kita lihat gambar ini, susu kedelai dan jus yang sebelah kanan. Kalau kita membuat susu kedelai di rumah, kalau sudah jadi susunya dan kita biarkan beberapa saat, itu nanti akan terbentuk dua lapisan, susu dan air akan terpisah. Nah, kenapa terpisah? Itu karena susu kedelainya bersifat non-polar, sedang airnya polar. Jadi hubungannya dengan like dissolve like yang tadi. Itu juga dengan jus, ya. Nah, sebelah kanan ini sebenarnya juga terdiri dari air yang polar dengan jusnya yang non-polar. Tapi kalau kita lihat susu kedelai buatan pabrik yang dijual di toko-toko, itu berbulan-bulan tidak terjadi pemisahan antara air dan kedelainya. Begitu juga jus ini juga tidak ada terpisah antara air dan
bahan jusnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan sifatnya berbeda, satu polar, satu non-polar. Nah, ke dalam susu kedelai atau jus ini ditambahkan suatu zat namanya zat penstabil. Zat penstabil ini merupakan jembatan terpenghubung antara zat polar dan non-polar. Sehingga senyawa polar bisa larut di dalam senyawa non-polar. Nah, begitu juga karakter atau sifat dari deterjen. Kalau kita perhatikan ya, deterjen larut dalam air, tapi juga bisa larut dalam lemak. Seharusnya kalau larut dalam air bersifat polar, dia tidak larut lagi di dalam lemak yang non polar. Atau sebaliknya. Tapi kenyataannya deterjen bisa larut dalam air dan bisa juga larut dalam lemak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena deterjen ini zatnya mirip dengan zat stabil pada susu kedelai tadi. Yaitu kalau kita lihat dari senyawa ini, ya, yang di sebelah kiri ini adalah organik non polar yang tidak ada muatannya. Sedangkan yang di sebelah kanan sulfonatnya ini bersifat negatif. Jadi ujung sebelah kanan bersifat negatif, ujung sebelah kiri tidak bermuatan. Nah, gugus yang tidak bermuatan bersifat non-polar itu tidak larut di dalam air atau bersifat hidrofobik. Tapi dia nanti akan larut ke dalam minyak atau lemak. Sedangkan gugus yang bersifat polar, SO3 ini, sulfonat ini bersifat hidrofilik atau suka dengan air atau larut dengan air. Atau larut dalam senyawa polar. Nah, makanya deterjen bisa larut dalam air, bisa larut dalam minyak dan lemak. Jadi kalau larut dalam lemak, ujung polarnya, non-polarnya yang berikatan. Kalau untuk larut dalam air, ujung polarnya yang akan berikatan. Sekarang kita lihat mekanisme kerja surfaktan pada deterjen. Jadi surfaktan ini suatu senyawa yang memiliki salah satu ujungnya bersifat non-polar dan ujung satu lagi bersifat polar. Bisa negatif atau positif. Kebetulan contohnya di sini adalah yang sulfonat yang bersifat negatif atau anionik. Ya. Nah, mekanisme kerja surfaktan pada deterjen itu nanti akan kita lihat ini satu ini ya senyawa ini dapat kita gambarkan dengan satu masing-masing ini. Masing-masing ini ya. Jadi ujung yang merah ini bersifat sebagai hidrofilik atau bersifat ion ya, ada yang larut dalam air. Sedangkan ujung yang biru ini bersifat non-polar, artinya yang tidak larut dalam air, tapi larut di dalam lemak dan minyak, jadi bersifat hidrofobik. Nah, saat berdekatan dengan noda, ya, misalnya yang mengandung unsur C dan H, ujung hidrofob, artinya ujung yang non-polar, akan menarik noda dari kain dan membentuk misel baru. Yang dimaksud dengan misel ini tadi, ya, ini namanya misel, ya, ini misel. Nah, mekanisme kerja surfaktan tidak melibatkan pertukaran elektron. Ya.
Mekanismenya adalah interaksi antara ekor hidrofilik dan hidrofobik dari surfaktan. Jadi mekanismenya ekor hidrofilik yang bersifat polar dan hidrofobik yang non polar. Ya. Ini ya. Jadi yang hidrofobik yang non polar dan hidrofilik yang polar. Nah, yang sebelah kiri nanti akan berkaitan dengan lemak dan minyak, dan sebelah kanan akan berkaitan dengan senyawa-senyawa polar. Karena contoh di sini adalah ion negatif, maka dia nanti akan dapat mengikat ion-ion positif. Builder atau pembentuk. Nah, bahan ini merupakan penyedia dan sifatnya alkali atau asam yang utamanya dapat mengubah sifat kimia lemak minyak menjadi sabun. Jadi sabun ini terbentuk tepat pada saat pembersihan dilakukan. Dengan demikian kotoran minyak dan lemak yang semula tidak larut dalam air menjadi larut. Nah, bahan builder ini fungsinya juga adalah untuk mengurangi kesadaan air. Dan karena dia dapat menangkap menangkap ion-ion kalsium dan magnesium dari air, dan juga menangkap kotoran padat yang terjerat di dalam suspensi atau campuran. Contoh bahan-bahan builder: sodium, atau natrium hidroksida atau soda api. Ini banyak digunakan untuk sabun cuci, Sodium metasilikat, sodium karbonat, sodium tripolifosfat, asam fosfat, asam sulfamat, sodium bisulfat, silikat, ini zeolit dari bahan zeolit, sitrat atau asam sitrat, bisa juga etilen diamin tetraasetat atau EDTA, atau asetil, itu nitril triasetat. Ini contoh bahan builder. Bahan pengisi, Nah, bahan pengisi ini tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya cuci. Tapi fungsinya adalah menambah volume, menambah kuantitas sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, fungsinya adalah untuk mengurangi kesedaan air atau melunakkan air. Dan mencegah, nah ini yang penting mencegah menempelnya kembali kotoran pada bahan yang dicuci. Dan mencegah terbentuknya gumpalan dalam air cucian. Tapi filler ini tidak begitu bekerja dengan efektif kalau airnya kesadaannya sangat tinggi. Contohnya ini adalah sodium sulfat, termasuk filler. Aditif. Ini bisa juga digunakan agar produk sabun atau deterjen bisa lebih menarik. Sehingga perlu kadang-kadang ditambahkan pewangi, pemutih misalnya untuk supaya pakaian lebih putih, atau membuat warna lebih, pakaian yang dicuci bisa lebih warnanya lebih cerah. Kemudian perlu juga ditambahkan sebagai parfum, agar cucian bisa lebih harum. Biasanya aditif ditambahkan maksudnya untuk tujuan komersil, untuk meningkatkan nilai jual. Contohnya di sini enzim, borak sodium klorida, karboksimetil selulosa atau CMC. Jenis-jenis deterjen sebagai pembersih. Personal cleaning product. Misalnya ini sampo, sabun cuci, sabun tangan,
Laundry, ini pencuci pakaian merupakan produk deterjen yang paling banyak ya digunakan. Dishwashing product, ini pencuci alat-alat rumah tangga untuk penggunaan manual maupun mesin cuci piring, ya mesin pencuci piring. Atau sabun untuk mencuci peralatan dapur. Ya. Household cleaner, pembersih rumah, contohnya pembersih lantai, porselen, ya, pembersih plastik, gelas, dan lain-lain. Nah, sekarang klasifikasi deterjen berdasarkan jenis gugus aktifnya. Pertama, digolongkan kepada deterjen jenis keras. Nah, deterjen ini adalah deterjen yang sulit terurai oleh mikroorganisme, ya, sehingga dapat mencemari perairan. Bahannya adalah alkyl benzen sulfonat. Sekarang tidak boleh beredar lagi secara luas. Nah, proses pembuatan ABS ini direaksikan dari alkyl benzen dengan belerang trioksida, asam sulfat pekat atau oleum, ya, sehingga diperoleh alkyl benzen sulfonat. Ini rumusnya ini, ya. Selanjutnya deterjen jenis lunak. Jenis lunak ini bahan aktifnya adalah lauril sulfonat atau lauril alkyl sulfonat atau LAS. Inilah deterjen yang banyak bahan aktif deterjen yang banyak digunakan sampai saat ini. Karena relatif lebih mudah terurai di dalam air dibandingkan dengan ABS tadi. Ini ya. C12H25SO4H, ya. Apakah deterjen berbahaya? Nah, deterjen ini bisa berbahaya karena bisa juga bersifat karsinogen. Misalnya 3,4 benzopiren, ya. Bisa juga menimbulkan bau atau rasa tidak enak kalau diminum. Jadi kalau air yang mengandung deterjen diminum tentu rasanya tidak enak. Nah, kalau deterjen kationik memiliki sifat racun, ya. Nah, deterjen yang terbuat dari LAS sebenarnya bisa terurai sampai 90%. Tapi prosesnya cukup lambat, ya. Bisa membutuhkan 9 hari baru terurai 50%. Jadi untuk menguraikan 90% tentu lebih lama lagi. Kalau ABS lebih sulit terurai oleh bakteri. Di beberapa sungai ada terjadi kejadian, ya, sungainya berbuih menutupi seluruh permukaan sungai, bahkan ada juga yang meluap sampai ke jalan, ya. Itu kemungkinan besar karena tercemar oleh bahan deterjen. Bahaya yang lain, zat aditif yang lain, seperti golongan amonium quaterner, bisa membentuk senyawa nitrosamin. Nah, senyawa nitrosamin ini bisa bersifat karsinogen. Karsinogen itu zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Kemudian natrium diodesil sulfat dapat menyebabkan iritasi pada kulit, ya, pada kulit. Jadi pada kasus-kasus tertentu ada orang sangat sensitif terhadap deterjen sehingga kulitnya bisa terkelupas atau gatal, ya. Builder yang banyak digunakan dalam deterjen adalah sodium tripolifosfat atau STTP, ya. Ini digunakan sebagai pelunak. Nah, dia tidak memiliki daya racun
Tapi sebaliknya dia bisa menjadi nutrisi ya bagi tanaman karena mengandung fosfat. Nah, jika kadar deterjen cukup banyak dalam air, artinya konsentrasi fosfatnya juga bisa meningkat sehingga dapat terjadi eutrofikasi ya dalam air. Jadi air yang sangat subur sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ganggang yang sangat pesat sehingga dapat menutupi seluruh permukaan perairan, baik sungai maupun danau. Dan efek yang lain dapat merusak insang atau organ pernapasan pada ikan. Kemudian busa-busa ini permukaan air ya dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di dalam air sehingga dapat mengganggu kehidupan biota di perairan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, di beberapa negara sudah ada pelarangan penggunaan fosfat dalam deterjen. Ya, karena menimbulkan air yang sangat subur sehingga ganggang sangat berkembang dengan pesat. Sebagai gantinya digunakan adalah zeolit dan sitrat. Bagaimana cara mengatasi bahaya deterjen? Nah, secara biologi dengan bantuan bakteri, itu ditambahkan bakteri pengurai ya, sehingga proses penguraiannya bisa lebih cepat. Lumpur aktif ini adalah lumpur yang juga diperkaya dengan bakteri. Dilakukan koagulasi, flokasi, flotasi, jadi diusahakan penambahan, ditambahkan zat-zat tertentu sehingga dia bisa mengendap. Atau bisa juga diserap menggunakan karbon aktif. Bisa juga dengan cara klorinasi. Nah, deterjen karena merupakan senyawa organik, artinya juga nanti berpotensi meningkatkan kandungan senyawa organik di dalam air. Meningkatnya senyawa organik di air tentu saja akan meningkatkan angka COD dan BOD ya di dalam air. Nah, bagaimana kalau seandainya deterjen terminum? Jadi kalau tidak sengaja itu tidak begitu berbahaya ya. Nah, yang berbahaya kalau kita mengkonsumsi air yang mengandung deterjen dalam waktu yang lama. Jadi bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker, tumor, dan lain-lain.